Alam yang memukau, sejarah yang kaya, namun penuh dengan kontras, sebuah tanah di mana surga wisata berdampingan dengan kesulitan. Dari daerah kumuh yang padat penduduk hingga pulau-pulau yang belum tersentuh, dari kuburan tenggelam hingga nomaden laut, Filipina menyimpan banyak kisah menarik. Bergabunglah dengan penjelajahan Elang dan temukan kisah-kisah ini sekarang. Tanah dengan kontras yang mencolok. Filipina, sebuah kepulauan luas yang terdiri dari lebih dari 7.000 pulau, mencakup sekitar 300.000 km persegi, ukuran yang setara dengan Selandia Baru dan separuh ukuran Italia. Meskipun luas wilayahnya relatif kecil, negara ini dihuni oleh lebih dari 110 juta orang, menjadikannya salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Kenyataan demografis ini menciptakan paradoks yang mencolok. Sementara sebagian besar penduduknya berjuang dengan kemiskinan yang parah, negara ini sekaligus memiliki tingkat melek huruf yang mengesankan lebih dari 95%, menempatkannya di antara negara-negara paling terdidik di Asia Tenggara. Perpaduan antara kesulitan dan ketekunan ini tertanam dalam cara hidup orang Filipina. Sejarah panjang kekuasaan asing telah meninggalkan jejak yang mendalam pada identitasnya. Setelah lebih dari 3 abad berada di bawah kekuasaan Spanyol sebelum beralih ke kendali Amerika. Nama Filipina diambil dari Raja Philip II dari Spanyol sebagai penghormatan pada masa kolonialnya. Meskipun bahasa Spanyol tidak lagi banyak digunakan, warisan linguistiknya tetap ada, dengan hampir 60% kosakata Filipina berakar dari bahasa Spanyol. Koneksi linguistik yang bertahan ini berfungsi sebagai jembatan antara Filipina dan penjajahnya, menyoroti interaksi kompleks antara pengaruh masa lalu dan masa kini. Selain sejarah kolonialnya, Filipina adalah tanah dengan keragaman budaya yang terbentuk oleh tradisi adat, interaksi asing, dan isolasi geografis. Setiap wilayah memiliki karakteristiknya sendiri, dengan bahasa, masakan, dan kebiasaan yang sangat bervariasi antara satu pulau dengan pulau lainnya. Keragaman ini memperkaya identitas nasional, menjadikan Filipina sebagai tanah di mana tradisi dan modernitas hidup berdampingan dengan cara yang menarik. Manila dan realitas keras di Tondo. Sebagai ibu kota negara, Manila menjadi bukti bagi urbanisasi pesat yang terjadi di negara ini, yang ditandai dengan ketimpangan yang mencolok. Beberapa distrik memiliki lebih dari 40.000 orang per kilometer persegi, menjadikan kota ini salah satu pusat perkotaan terpadat di dunia. Tidak ada tempat yang lebih mencolok daripada di Tondo, sebuah distrik yang terkenal dengan tingkat kepadatan dan kemiskinan yang ekstrim. Dikenal sebagai salah satu daerah kumuh dengan kepadatan tertinggi di dunia, Tondo menyajikan perjuangan hidup setiap harinya, di mana rumah-rumah sementara menempel pada setiap ruang yang ada, dan sebagian warga terpaksa tinggal di saluran drainase karena kekurangan rumah yang parah. Kesulitan ekonomi mendefinisikan kehidupan di Tondo, di mana rata-rata upah harian sekitar $10 Amerika, jumlah yang hampir tidak cukup untuk bertahan hidup. Tekanan finansial ini berkontribusi pada tingkat kejahatan yang tinggi, berkembangnya ekonomi bawah tanah, dan rasa ketidakpastian terhadap masa depan. Faktor sosial dan agama juga berperan dalam membentuk kondisi ini, karena terbatasnya akses ke kontrasepsi telah menyebabkan tingkat kelahiran yang terus tinggi, memperburuk siklus kepadatan dan kemiskinan. Meskipun menghadapi tantangan ini, ketahanan dan kebaikan hati orang Filipina tetap tidak terbantahkan. Filipina telah lama dikenal sebagai tanah senyuman, yang mencerminkan keramah tamahan, kebaikan, dan optimisme rakyatnya di tengah kesulitan. Baik di kota-kota yang sibuk maupun di desa-desa terpencil, ada benang merah yang menghubungkan masyarakat Filipina berupa kemurahan hati dan semangat kebersamaan. Orang asing disambut dengan tangan terbuka dan budaya yang telah berakar, yaitu bayanihan, semangat tradisional persatuan dan saling membantu, terus membentuk struktur sosial negara ini. Kontras antara kemakmuran dan kemiskinan, tradisi dan modernitas, kesulitan dan kebahagiaan, semuanya mendefinisikan Filipina, menjadikannya negara dengan kompleksitas luar biasa. Dari masa kolonialnya hingga masa kini yang dinamis, Filipina berdiri sebagai negara yang penuh daya tahan, kehangatan, dan semangat yang tak kenal lelah, sebuah kepulauan di mana keindahan dan perjuangan hidup berdampingan, membentuk kisah rakyatnya yang terus berkembang. Budaya pemakaman yang unik. Di Filipina, pemakaman bukan hanya tempat untuk orang yang telah meninggal. Mereka juga menjadi rumah bagi yang hidup. Kemiskinan ekstrim telah memaksa banyak keluarga untuk membuat rumah mereka di dalam pekuburan,
mengubah tempat-tempat yang khusyuk ini menjadi area tempat tinggal yang tidak konvensional. Di antara batu nisan dan mausoleum, kehidupan berkembang dengan cara yang tidak biasa namun penuh ketahanan. Anak-anak bermain di antara penanda marmer, tawa mereka menggema di sepanjang deretan kuburan, sementara orang dewasa memasak makanan dan menjalani rutinitas harian hanya beberapa inci dari tempat peristirahatan orang yang telah meninggal. Cara hidup ini sangat terlihat di beberapa pemakaman terbesar di Manila, di mana generasi-generasi telah tumbuh di sekitar batu nisan. Beberapa makam dijadikan tempat tidur, dan mausoleum berfungsi sebagai tempat berlindung, memberikan keluarga-keluarga bentuk stabilitas yang jarang ditemukan di tengah kondisi ekonomi yang keras. Meskipun latar yang mencekam, komunitas pemakaman ini telah mengembangkan rasa kekeluargaan yang kuat, saling mendukung dalam perjuangan hidup sehari-hari. Namun, salah satu situs pemakaman paling luar biasa di Filipina tidak menjadi rumah bagi yang hidup, tetapi terkubur di bawah laut. Pemakaman tenggelam di Camiguin, sebuah kuburan bawah air yang menakutkan namun mempesona, berdiri sebagai bukti kekuatan alam yang luar biasa. Pada abad ke-19, letusan gunung berapi yang dahsyat mengubah bentuk pulau ini, menyebabkan sebagian tanah bersama dengan pemakamannya terbenam ke bawah gelombang. Saat ini, situs ini telah menjadi atraksi wisata yang tak terduga, di mana para penyelam dapat menjelajahi batu nisan yang terbaring di bawah permukaan air. Tertutup oleh terumbu karang dan dikelilingi oleh kehidupan laut, tempat peristirahatan yang tenggelam ini adalah pengingat akan ketidakpastian alam dan tujuan wisata yang menakjubkan bagi mereka yang mencari pengalaman bawah air yang benar-benar unik. Palawan, permata mahkota Filipina. Di antara semua lokasi menakjubkan di Filipina, Palawan bersinar sebagai permata tak terbantahkan dari kepulauan ini. Terletak di bagian barat daya negara ini, pulau surga ini terkenal akan keindahan alamnya yang masih perawan. Hamparan pantai yang murni, hutan hijau zamrud, dan air laut yang jernih menciptakan pemandangan yang begitu indah, sehingga Palawan sering dianggap sebagai salah satu pulau terindah di dunia. El Nido, mahkota Palawan, secara konsisten menduduki peringkat di antara destinasi paling spektakuler di bumi. Tebing-tebing batu kapur yang menjulang tinggi dengan dramatis dari laut biru kehijauan, melindungi laguna tersembunyi dan gua-gua rahasia. Di bawah permukaan laut, terumbu karang yang berwarna-warni dipenuhi dengan kehidupan, menjadikan daerah ini sebagai tempat perlindungan bagi keanekaragaman hayati laut. Para penyelam dan peminat snorkeling sama-sama tertarik pada keajaiban bawah airnya, di mana mereka dapat bertemu dengan penyu laut yang megah, kawanan ikan yang bercahaya, dan taman terumbu karang yang penuh warna. Namun, di bawah keindahan tenang Palawan terdapat pengingat akan sisi alam yang liar. Pulau ini merupakan rumah bagi salah satu predator paling tangguh di planet ini, buaya muara. Reptil purba ini bersembunyi di daerah mangrove dan estuari terpencil di wilayah tersebut, di mana mereka berkuasa sebagai predator puncak. Meskipun kehadiran mereka menambah unsur misteri pada lanskap liar Palawan, interaksi dengan manusia sangat jarang terjadi, dan para wisatawan dapat menjelajahi keajaiban pulau ini tanpa rasa takut. Keindahan Palawan lebih dari sekadar tampak di permukaan. Selain pemandangannya, pulau ini menawarkan pengalaman yang memadukan petualangan, relaksasi, dan hubungan yang intim dengan alam. Baik menjelajahi kedalaman airnya yang memesona, trekking melalui hutan hujan yang lebat, atau sekadar menikmati cahaya keemasan matahari terbenam, para pengunjung Palawan akan merasa tenggelam dalam sebuah surga yang tak seperti yang lain. Nomaden Laut, suku Bajau. Di antara banyak suku etnis yang mendiami Filipina, suku Bajau menonjol sebagai salah satu yang paling luar biasa. Dikenal sebagai nomaden laut, mereka telah menciptakan cara hidup yang tak seperti yang lain, hidup hampir sepenuhnya di atas air. Alih-alih menetap di daratan, suku Bajau tinggal di desa terapung, mengarungi gelombang dengan rumah-rumah terapung yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sekaligus tali penghubung hidup mereka. Kehidupan mereka sangat terkait dengan laut, dari kelahiran hingga kematian, karena mereka mengandalkan laut untuk makanan, transportasi, dan bahkan tradisi spiritual mereka. Apa yang membedakan suku Bajau bukan hanya cara hidup mereka, tetapi juga adaptasi fisik mereka yang luar biasa terhadap lingkungan laut.
Studi ilmiah telah mengungkapkan bahwa suku Bajau memiliki mutasi genetik unik yang memberi mereka kemampuan luar biasa untuk menyelam hingga kedalaman ekstrem, terkadang mencapai lebih dari 70 meter di bawah permukaan. Limpa mereka, yang lebih besar dari kebanyakan manusia lainnya, bertindak sebagai cadangan oksigen alami, memungkinkan mereka menahan napas hingga 5 menit saat berburu ikan dan mengumpulkan kerang. Adaptasi ini memberi mereka keuntungan evolusi yang signifikan, menjadikan mereka beberapa penyelam bebas paling terampil di dunia. Keterikatan mereka yang dalam dengan laut melampaui sekadar bertahan hidup, itu memengaruhi adat dan tradisi sosial mereka. Salah satu aspek yang paling menarik dari budaya Bajau adalah ritual pernikahan mereka. Ketika sepasang kekasih menikah, keluarga mereka membangun rumah terapung yang dirancang khusus untuk mereka, menandai awal kehidupan mereka bersama. Saat pengantin baru menetap di rumah baru mereka, komunitas terus merayakan, memperkuat ikatan erat mereka, dan memastikan bahwa cara hidup mereka bertahan. Meskipun ketahanan mereka, tantangan modern mengancam cara hidup suku Bajau. Penangkapan ikan berlebihan, kerusakan lingkungan, dan kebijakan pemerintah yang mendorong asimilasi telah memaksa banyak dari mereka untuk meninggalkan gaya hidup tradisional dan menetap di desa pesisir. Namun, bagi mereka yang masih mengarungi gelombang seperti nenek moyang mereka, laut tetap menjadi rumah mereka, membentuk identitas mereka sebagai salah satu komunitas maritim nomadik sejati terakhir di dunia. Bahaya tidak biasa, kelapa mematikan. Saat memikirkan bahaya di Filipina, kebanyakan orang membayangkan topan, gempa bumi, atau bahkan pertemuan dengan buaya muara. Namun, salah satu bahaya yang paling tak terduga namun mematikan datang dari atas, kelapa yang tampaknya tidak berbahaya. Sebagai produsen kelapa terbesar kedua di dunia, Filipina memiliki jutaan pohon kelapa yang menjulang tinggi. Beberapa di antaranya mencapai lebih dari 30 meter. Meskipun pohon-pohon ini memberikan manfaat ekonomi dan nutrisi yang sangat penting, mereka juga menyembunyikan risiko mengejutkan bagi mereka yang berjalan di bawahnya. Sebuah kelapa yang jatuh dapat meluncur dengan kekuatan yang mengerikan, menghantam tanah, atau orang yang tidak beruntung yang melintas, dengan dampak yang sebanding dengan kecelakaan mobil kecil. Berat kelapa yang matang, dikombinasikan dengan ketinggian dari mana ia jatuh, menjadikannya proyektil yang berpotensi mematikan. Bahkan, statistik menunjukkan bahwa lebih banyak orang meninggal akibat cedera terkait kelapa setiap tahun dibandingkan dengan serangan hiu di seluruh dunia. Fenomena ini begitu terdokumentasi dengan baik, sehingga beberapa resor pesisir dan area publik telah mengambil langkah pencegahan, secara rutin memangkas pohon kelapa untuk mencegah kecelakaan. Meskipun berbahaya, kelapa tetap menjadi bagian penting dari kehidupan orang Filipina. Kelapa sering disebut sebagai pohon kehidupan karena banyak kegunaannya, mulai dari menyediakan makanan dan minuman hingga menjadi sumber minyak, tekstil, dan bahan bangunan. Meskipun risiko kelapa jatuh nyata, kesadaran dan tindakan pencegahan telah membantu meminimalkan kecelakaan, memungkinkan orang Filipina untuk terus mengambil manfaat dari sumber daya alam yang sangat berharga ini. Filipina adalah tanah dengan kontras, di mana keindahan yang menakjubkan berdampingan dengan bahaya tersembunyi, dan tradisi kuno bertahan di samping tantangan modern. Baik di antara Bajau yang tinggal di laut, di kedalaman pemakaman yang tenggelam, atau di bawah pohon kelapa yang menjulang tinggi, kehidupan di kepulauan ini adalah bukti dari ketahanan dan adaptasi di tengah ketidakpastian alam. Keindahan dan budaya rakyat Filipina. Rakyat Filipina sering dipuji karena ciri fisik mereka yang mencolok, yang mencerminkan sejarah kompleks negara ini dalam migrasi, perdagangan, dan pengaruh kolonial. Dengan warisan yang dibentuk oleh akar Austronesia asli, 3 abad kekuasaan Spanyol, kehadiran Amerika, dan perdagangan dengan negara-negara Asia tetangga, Filipina telah mengembangkan populasi yang sangat beragam. Campuran latar belakang etnis ini menghasilkan kecantikan yang unik. Dengan orang Filipina seringkali memiliki perpaduan antara ciri-ciri Asia Tenggara, Eropa, dan Asia Timur. Namun, kecantikan di Filipina tidak hanya terbatas pada penampilan fisik. Ia sangat berakar pada kehangatan, keramahan, dan kegembiraan rakyatnya. Orang Filipina dikenal karena keramahan mereka dan rasa kebersamaan yang kuat, dengan keluarga memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari. Sifat penyambutan ini membuat pengunjung merasa seperti di rumah sendiri, baik mereka sedang menjelajahi kota yang ramai atau desa pulau yang terpencil. Salah satu tradisi budaya yang paling dicintai di Filipina adalah karaoke. Bernyanyi lebih dari sekadar hobi.
ia adalah bagian integral dari pertemuan sosial, perayaan, dan bahkan pertemuan santai. Mesin karaoke dapat ditemukan di rumah, bar, dan bahkan kios pinggir jalan, menjadikan bernyanyi bersama secara spontan sebagai kejadian yang umum. Baik di kota yang ramai maupun di desa pegunungan yang tenang, suara orang Filipina bernyanyi dengan sepenuh hati adalah bukti kecintaan mereka terhadap musik dan kemampuan mereka untuk menemukan kebahagiaan dalam momen-momen sederhana. Gunung berapi Taal yang misterius. Di antara banyak keajaiban alam Filipina, Gunung berapi Taal menonjol sebagai salah satu yang paling menarik. Keajaiban geologis ini, yang terletak di Provinsi Batangas, sering digambarkan sebagai gunung berapi di dalam danau di dalam gunung berapi. Di pusatnya terdapat Danau Kawah yang luas, dan di dalam danau tersebut terdapat Vulcan Point, sebuah pulau kecil, membentuk lanskap yang unik dan hampir tidak nyata. Formasi luar biasa ini telah memikat para pelancong dan ilmuwan, menambah koleksi pemandangan vulkanik yang memukau di negara ini. Terletak di sepanjang cincin api Pasifik, Filipina tidak asing dengan aktivitas vulkanik dan kejadian seismik. Lokasi negara ini di zona geologi yang sangat aktif, berarti bahwa gempa bumi dan letusan adalah kejadian yang umum, terus-menerus membentuk ulang lanskapnya. Di antara gunung berapi terkenal di negara ini adalah Gunung Mayon, yang terkenal dengan bentuk kerucutnya yang hampir sempurna. Meskipun dihargai karena keindahan simetrisnya, Mayon tetap sangat aktif dan tidak dapat diprediksi, telah meletus beberapa kali dalam sejarah modern. Kekuatan alam ini, meskipun terkadang merusak, juga telah berkontribusi pada ekosistem yang kaya dan pemandangan dramatis Filipina. Dari mata air panas belerang hingga tanah vulkanik subur yang mendukung lahan pertanian yang subur, kekuatan bumi terlihat di setiap sudut kepulauan ini. Destinasi wisata ramah anggaran. Meskipun memiliki banyak kemewahan, Filipina adalah salah satu destinasi wisata paling terjangkau di dunia. Para wisatawan dengan anggaran terbatas dapat menemukan asrama dengan harga serendah $15 per malam, sementara resor mewah berkisar antara $60 hingga $200. Makanan juga murah, dengan hidangan lokal yang lezat tersedia hanya dengan beberapa dolar. Untuk berkeliling, penerbangan domestik terjangkau, dan feri serta penyewaan sepeda motor menawarkan cara yang murah untuk menjelajahi pulau-pulau. Bagi mereka yang mencari petualangan, berenang dengan ikan hiu paus di Cebu adalah pengalaman yang menakjubkan, meskipun kekhawatiran etis mengenai pemberian makan buatan harus dipertimbangkan sebelum memesan tur. Dengan keterjangkauannya, lanskap yang beragam, dan budaya yang kaya, Filipina tetap menjadi salah satu destinasi wisata paling mempesona di Asia, menjanjikan pengalaman tak terlupakan untuk setiap jenis wisatawan. Filipina adalah tanah dengan kontras, di mana keindahan, ketahanan, dan tradisi kaya saling berjalin. Meskipun menghadapi tantangan, rakyatnya tetap hangat dan ramah, menjadikan negara ini destinasi yang memikat dan tak terlupakan. Jika Anda menemukan ini menarik, jangan lupa untuk memberi like dan membagikannya.